Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Viva Farnisa Dewantari dengan NIM 444524011. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis model kanvas yang telah saya buat. Dimana dengan nama usaha saya ini tuh Kistes, yang dimana dia ini menjual official merchandise K-pop. Nah, latar belakang dari usaha ini tuh kan dunia K-pop ini penuh dengan semangat dan dedikasi para penggemar. Ada ruang yang belum sepenuhnya dijelajahi, bagaimana merchandise K-pop dapat menjadi lebih dari sekedar barang koleksi, tetapi sebuah simbol identitas yang mendalam bagi setiap penggemar. Banyak penggemar K-pop yang ingin merasakan keterhubungan lebih dengan idola mereka, dan merchandise menjadi saluran utama untuk mewujudkannya itu. Melihat adanya peluang untuk menciptakan sebuah platform yang memungkinkan penggemar untuk merancang dan membeli merchandise yang benar-benar mencerminkan perjalanan pribadi mereka dalam dunia K-pop dengan pendekatan yang lebih personal. Setiap produk tidak hanya menjadi bagian dari identitas idola yang mereka gemari, tetapi juga bagian dari kisah mereka sebagai fans. Nah, logonya itu tuh yang seperti pada digambar, yaitu dengan Kistes dengan Ki merujuk pada Korea atau K-pop, menegaskan fokus pada usaha merchandise yang terkait dengan dunia hiburan Korea, terutama musik K-pop. Nah, stage ini tuh berarti tempat penyimpanan atau koleksi sesuatu yang berharga dan spesial. Ini menggambarkan bahwa usaha ini adalah tempat di mana penggemar dapat menemukan dan mengumpulkan merchandise idola mereka. Kemudian ini hasil dari bisnis model kanvas Kistes. Untuk bagian pertama yaitu customer segments. Nah, ini tuh berfokus pada terutama fans K-pop. Nah, individu yang mengandalkan artis atau grup K-pop. Kemudian kolektor merchandise, event organizer yaitu seperti penyelenggara acara K-pop seperti fan meeting, konser, dan festival. Kemudian customer relationship yaitu interaksi antar komunitas, mengadakan event live streaming untuk unboxing produk atau Q&A tentang merchandise. Kemudian loyalty program memberikan poin pada setiap pembelian yang dapat ditukarkan dengan merchandise khusus atau diskon. Terus kemudian ada engagement personal, memberikan pesan terima kasih personal di setiap pembelian. Kemudian ada channels nih, tempat saya menyebarluaskan usaha ini. Yang pertama ada e-commerce, platform, website atau aplikasi khusus untuk jual beli merchandise, social media seperti Instagram, Twitter, dan TikTok untuk promosi penjualan langsung. Kemudian pop-up store yaitu booth pada konser atau fan meeting. Nah, kemudian ada value propositions-nya itu eksklusivitas dan personalisasi, merchandise limited edition dengan fitur personalisasi seperti nama, tanda tangan artis atau pesan khusus. Kemudian menghadirkan enable merchandise, kaos, poster, atau photocard yang hidup saat di-scan. Terus terhubungan emosional, setiap pembelian dilengkapi dengan akses pesan video eksklusif dari artis atau grup idola. Kemudian ada key activities-nya itu, yang pertama kita harus riset tren K-pop dulu yang terbaru untuk membuat produk yang relevan. Kemudian produksi merchandise dengan kualitas tinggi. Yang ketiga, promosi di media sosial menggunakan konten menarik seperti video unboxing. Nah, yang keempat itu berkolaborasi dengan artis, agensi, atau fanbase lokal. Kemudian key resource-nya, kita tuh dengan mitra manufaktur berkualitas tinggi, teknologi AR atau VR untuk merchandise interaktif, tim pemasaran yang memahami tren K-pop, dan yang paling penting itu lisensi resmi dari agensi atau idola kita. Nah, kemudian ada key partnersnya itu kita seperti event organizer, platform marketplace, agensi K-pop, influencer atau fanbase, mitra logistik, startup teknologi, AR dan VR. Terus kemudian ada revenue stream seperti penjualan langsung merchandise, t-shirt, lightstick, tote bag, dan lain-lain. Penjualan paket bundling seperti merchandise dan akses eksklusif. Biaya tambahan untuk personalisasi produk. Kemudian yang terakhir ada sistem pre-order untuk merchandise terbatas atau rare items. Nah, kemudian itu yang terakhir adalah cost structure-nya, biaya pengeluaran usaha ini tuh seperti untuk produksi merchandise, bahan, desain, dan tenaga kerja. Kemudian teknologi seperti ARF, aplikasi, platform, e-commerce. Kemudian ada pemasaran dan promosi, ads, influencer marketing, lisensi dan royalty artis, dan yang terakhir ada pengemasan dan logistik. Nah, untuk usaha ini saya juga telah melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu strength-nya kita fokus pada merchandise resmi, pasar yang loyal, jaringan yang kuat dengan supplier, dan yang terakhir itu diversifikasi produk.
Untuk weakness-nya itu pada usaha ini biaya modal awal tinggi, terus kemudian persaingan ketat, ketergantungan pada tren K-pop, masalah logistik, kurangnya edukasi konsumen. Nah, opportunities dari usaha ini tuh pertumbuhan industri K-pop global, terus kemudian ada kolaborasi dengan komunitas fanbase, ekspansi online, personalized merchandise, dan event offline. Nah, yang terakhir itu threats-nya, ancaman. Nah, ancamannya itu seperti produk palsu, perubahan regulasi impor, krisis ekonomi, perubahan pada tren K-pop itu sendiri, dan persaingan harga. Nah, strategi yang akan saya lakukan gitu untuk membuat usaha ini itu menarik, yang pertama itu memperkuat branding dan relasi, aktif di media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan fanbase, menawarkan nilai tambah, memberikan promo bundling, bonus item kecil atau jasa pre-order khusus, optimalkan pengiriman lokal, menyediakan stok di dalam negeri untuk meminimalkan waktu tunggu dan biaya pengiriman. Yang keempat ada edukasi pasar, membuat konten yang menjelaskan pentingnya pembeli merchandise resmi. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan event populer, siapkan promosi atau produk eksklusif saat grup K-pop favorit pelanggan melakukan comeback. Sekian penjelasan bisnis model kanvas dari usaha saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.